Roll. Action. Ya, ini adalah Wakau Kili, satu tempat yang Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi menyimpan jejaknya di sini. Ada bagian yang hilang terkait jejaknya, itu adalah bagian masa kecil beliau. Di tempat inilah kami menemukan serpihan dari jejak yang hilang itu. Dan saya sudah bersama dengan para tokoh adat Wakau Kili. Ada Pak Ponto di sini, ada Pak Pande Batata dan Pak Yaro, Pak Laumpo sebagai juga Yaro dari Ponto Wakau Kili. Baik, kita akan mendengar bagaimana dua narasi mengenai Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi yang begitu kuat dituturkan di sini, yaitu bagian masa kecil beliau, dan bagian yang lain dari episode kehidupan beliau adalah ketika beliau melakukan gerilya melalui kampung ini menuju ke Siontapina. Pak Umpo, bisa diceritakan kepada kami bagaimana masa kecil seorang Lakarambau di Wakau Kili? Yang Lakarambau itu kita kan kalau masih kecilnya kan kita tidak kenal itu kan, hanya kita karena ada tanda bukti bahwa ada kuburan Laode Ma'lum. Jadi kejadian Laode Ma'lum itu waktu zamannya Kamu Mose. Di Kamu Mose itulah terjadi mungkin kata kasarnya hari ini mungkin ada kejadian. Sifatnya kayak tertutup tapi nyata. Artinya kenyataan. Katanya kenapa itu dikatakan Laode Ma'lum, di sini dikenal bahwa kan dimaklumi, artinya kita buka, tidak boleh kita buka secara terang-terangan. Ini karena katakan kalau zaman sekarang itu dikatakan ya perselingkuhan istilahnya itu katakannya itu. Jadi kami itu nenek kita itu namanya dikategorikan sekarang sebagai dasar utama itu namanya Batata. Dasarnya itu Ina Wantebi. Ina Wantebi. Ina Wantebi inilah yang terus terang saja mungkin karena hanya di sini yang muncul, karena namanya itu ritual utama, istilahnya Batata utama itu tempat pijakan ini. Namanya Batata. Jadi Batata itu sampai hari ini kita pakai setiap tahun. Batata itu karena Ina Wantebi inilah mungkin yang terjadi katakan penyimpanan di dalam Kemali Kesultanan. Baik, Pak Umpo, berarti Lakarambau itu bernama kecil Laode Ma'lum. Iya, Wakau Kili. Ada banyak nama yang memang ditutup terkait beliau ini karena peristiwa Kamu Mose. Ibu Lakarambau yang kalau kita merujuk atau melihat ke sumber tertulis di keraton itu namanya Waode Safura. Beliau adalah anaknya Lacila atau Sultan Mardana. Tetapi di Wakau Kili nama itu ternyata disebut sebagai Ina Wantebi. Baik, saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, bisakah kami dibantu apa yang Pak Ponto ketahui terkait dengan Lakarambau, terkait dengan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, bagaimana hubungannya dengan peninggalan beliau yang oleh orang-orang Wakau Kili itu dinamai Warubula. Pak Ponto, silakan. Saya minta maaf dulu. Nah, kita ini
kita kumpul ini, kalau bagi saya begini, jangan cerita ini jangan berpisah-pisah. Nah, jadi untuk saya silakan di sini yang tua, Baik. ya. Karena jangan sampai kita cerita, kita hilaf atau cerita lagi yang lain. Oke, baik. Ya, Baik. Berarti ya di sini yang Pak tuakan. Umpo, Ya, di sini tuakan. Pak Pande, Pak Tata mungkin ada yang sedikit diketahui tentang dua bagian dari masa kecilnya Sultan Humayatuddin terkait Waro Pula. Pak Pande, Pak Tata mungkin bisa ada cerita sedikit. Ya. Terima kasih Pak. Bagi saya pribadi, saya tidak ada cerita apa-apa yang saya saksikan. Itu sudah ceritanya beliau tadi sudah pas Baik. bagi saya. Berarti kita banyak akan mendengar kisah mengenai Mansuana itu ya, dari Pak Umpo. Iya. Pak Umpo ini orang tua kita semua, Pak Bonto, Pak Pande, Pak Tata sudah memberi tanggung jawab sepenuhnya ke Pak Umpo untuk kita dengar kisah mengenai Lakarambau. Yang mungkin penting untuk kita dengar adalah dua cerita. Yang pertama tadi sudah Pak Umpo dahului dengan gambaran masa kecil Lakarambau atau Sultan Humayatuddin Muhammad Saidi. Yang ingin kita dengar lagi adalah bagaimana ketika beliau melakukan gerilya perjalanan dari Surabaya menuju ke Sion Tapina dan singgah di kampung ini, singgah di Wakaukili. Tadi Pak Umpo sudah mendahului dengan bagaimana upaya Sultan Humayatuddin Muhammad Saidi menggabungkan kampung-kampung di Wakaukili yang masih terpecah-pecah, dia satukan, sehingga di sini beliau juga dikenal sebagai tokoh pemersatu kira-kira. Dan apa hubungannya dengan Waro Pula? Kenapa dikatakan Warubula itu? Kalau di sini kan banyak urayanya. Urayanya antara lain Warubula itu baru istilahnya itu baru kita ketahui bahwa kita ini pada satu mama satu bapak. Artinya tadinya itu katakan Wakaukili terbagi tiga itu ada Wakaukili Tombuku adalah mama, Wakaukili Bengki adalah bapak, sedangkan kampung Wakaukili Wataluri adalah anak. Di zaman itulah itu waktu gerilyanya itu baru kita kenal bahwa nama Lakarambau itu atau Upataiko itu waktu itu. Jadi itu disitulah kita kenal bahwa Upataiko itu yang kita kenal terutama yang mempersatukan kita, berada beranggapan bahwa kalau di sini sila-silanya itulah pejuang perdamaian. Pejuang perdamaian. Jadi kehadiran Lakarambau Sultan Humayatuddin di Wakaukili itu membawa perdamaian, menyatukan kampung-kampung tadi. Jadi yang sebelumnya terpisah dengan datangnya beliau di sini menjadi menyatu semuanya kampung-kampung itu. Jadi kategorinya kami itu sebagai antara lain yang menyatukan tiga limbo, kan disebut limbo dulu, limbo ini. Itu termasuk itu zamannya itu Taiko itu. Kemudian terkait Waro Pula, saya dengar Waro Pula ini adalah pemberian Sultan Humayatuddin Muhammad Saidi. Dalam keterkaitan dengan Waro Pula, salah satu tadi ya yang mungkin saya sudah terlalu lancang tadi saya bicarakan di sana, itu kan namanya perjalanan dari keraton sana menuju Tapina. Ada kampung kami adalah namanya Akhia. Disitulah tempat singgahnya Upu Taiko ini ya kita di masa gerilyanya. Di masa gerilya. Ahia namanya. ada Akhia namanya. Ahia. Kampung lama namanya. Kampung lama. Kampungnya dikategorikan kampungnya bapak, kampungnya Bengki itu kan bapak.
Di situ juga ada kejadian. Apa yang terjadi? Artinya itu tadi ada juga kelahirannya, lahirlah seorang anak, namanya Lasemanturu itu dengan mamanya. Jadi kita di Lasemanturu itu kita tidak tahu mamanya siapa. Tetapi setelah saya dengar dengan sabda almarhum itu kan disembunyikan. Karena itu kita buka aib ini. Jadi waktu itu hanya dikatakan bahwa Lasemanturu itu mamanya itu Ina Bagodi. Ina Bagodi. Jadi Lasemanturu adalah anaknya Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dengan seorang perempuan yang diwakili Ina Bagodi. Jadi kalau gitu berarti kalau zaman sekarang ini berarti Kampung Akia itu adalah rumah singgah. Rumah singgah bagi Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dalam perjalanan gerilya menuju ke Siontapina. Pak Umpo, apa hubungan Siontapina dengan Wakawkili? Apa hubungan Waswamba Labuan Diri dengan Wakawkili? Mengapa harus ada Warobula? Mengapa Wakawkili tidak perlu naik ke Siontapina karena terlalu jauh dan diberi saja mereka Warobula? Kan itu terjadinya Warobula itu kan itu tadi ada namanya gendang itu. Jadi kalau kita luruskan bahwa dulu itu berarti orang Wakawkili tinggal di Siontapina. Terjadilah di sini dualisme, ada perayaan mama dan perayaan bapak. Jadi perayaan bapak itu katakan Warobula itu, karena Warobula itulah ya yang memunculkan di sini perayaan pertama namanya Cungka itu waktu masih kecilnya itu Lasemanturu itu. Lasemanturu waktu masih kecil. Adakanlah gendang-gendang. Lahirlah Cungka itu. Cungka. Cungka itu tarian itu. Tarian. Yang seperti di Tombuku itu. yang disebut awalnya. Tapi gendangnya beda. Gendang yang beda. Dengan di kampung. Oh beda gendang. Karena begini kesimpulannya Pak. Kenapa dia beda? Kan bahasanya begini. Kalau di Tombuku, anak tinggalkan mama. Di Tombuku. Anak yang tinggalkan mamanya. Anak yang tinggalkan mamanya. Kalau di Warobula ini, mamanya tinggalkan anaknya. Makanya dia berbeda. Memang satu gaya tapi agak sedikit berbeda. Tapi keduanya sama-sama meninggalkan. Tidak. Begini kesimpulannya. Kalau dia malum itu, anaknya yang tinggalkan mamanya. Anaknya tinggalkan mamanya. Ada di tiara ini Wakawkili gitu. Tapi kalau Warobula ini, mamanya tinggalkan anaknya karena mereka sudah bersama Siontapina. Di mana di sana itu katanya kalau sehari ini mungkin hotelnya di sana. Pak Umpo, ada satu perempuan paling berjasa yang kemudian di Wakawkili dikenal bernama Ina Wakoba. Kenapa paling berjasa? Karena beliau itulah yang mengambil Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi di mana di masa ketika dia kehilangan ibu. Dialah yang mengambilnya, membawanya ke Wakawkili, dia rawat anak ini, dia besarkan. Siapa Ina Wakoba? Ina Wakoba ini kan kalau dulu cerita dulu itu kan namanya rumah ini ada orangnya, ada isinya. Jadi kan yang terjadi di dalam isinya tadi istilahnya yang terjadi adalah orangnya terpaksa isinya yang bantu. Istilahnya di sini kami ini kan yang saya ceritakan tadi suku kami ini kan suku Maradika. Artinya parapu orang rumah. Jadi yang terjadi kan orang rumah diserahkan Ina Wakoba ini yang lanjutkan kan namanya mereka itu di kamu Mose juga namanya Antona Soronga. Antona Soronga.
Berarti Inawakomba ini masih ada hubungan Ah. keluarga dengan Laude Maklum atau Lakarambau ini. Kesimpulannya kan begini kan, waktu kamu mau itu kan semua anak daerah ini, misal dari penjuru-penjuru mana dia turut ambil bagian di sana, termasuk kita punya Sebab Inawakomba ini adalah samaran bagi seorang perempuan yang tidak punya anak. Maka dinamai dia Inawakomba. Pasti dia punya nama yang sebenarnya, yang mungkin itu orang-orang tua di Wakaukili pun mungkin tahu, tapi tidak mau memberitahu. Kalau kita melihat relasi perkerabatan Lakarambau, lalu kita mengaitkan dengan nasab di Buton, ada satu perempuan hebat yang secara nasab terkait dengan Lakarambau. Orang ini juga Komba, tidak punya anak. Beliau adalah Waodewau. Waodewau punya saudara namanya Ladini dan Malaba atau Kabumbung Malanga di Holimombo. Mereka adalah anak-anaknya Langkariri, anak-anaknya Sapati Baru, Laarafan. Istrinya, saudaranya Waodewau, Ladini, istrinya Ladini, itu adalah saudaranya ibunya Lakarambau. Itu kalau kita baca silsilah yang saya juga memegangnya dan mempelajari. Jadi menjadi masuk akal. Jangan-jangan Inawakomba adalah Waodewau. ya kalau itu saya kaitannya, makanya mereka ini istilahnya itu semua itu orang-orang yang berkecimpung di Pulau Buton ini selalu ada kaitannya dengan dikembalikan begitu. Karena istilahnya kumpulannya orang itu kan di dalam zaman kamu mau itu Di zaman Kamu Mose. itu semua itu penjuru itu di luar nama samaran apa segala macam. Begitu. Kan Oke. Oke. Guruk lah beli. Elok saling cesit lah. Saya tunggu perintah kamu. Tiba-tiba, apa lah ini? Udah tidur deh. Pindah dulu. Anginnya sepoi-sepoi. Sekarang Maksud apalagi selanjutnya? Cerita ini dulu, yang kan Cerita- yang nah. kosong. cerita-cerita lepas saja. Cerita lepas. Intinya sudah, Intinya sudah. ya, cerita-cerita lepas saja. Kita mau cover Muka-muka atau Muka-mukanya. 85 suara 88. Tapi audionya masuk, suara masuk. ya. Empat-empatnya masuk kok. Terus sekian mereka ini ada bonus om, bonus.